Pasukan roket angkatan bersenjata Yaman menyerang Bandara Ben Gurion di Tel Aviv lagi. Video yang beredar di media sosial menunjukkan kepanikan para penumpang seusai roket Yaman menghantam. Mengutip Al-Mayadin pada 2 Juni, hal itu dikonfirmasi oleh juru bicara Brigadir Jenderal Yahya Sari pada Minggu 1 Juni 2025. Dilaporkan bahwa operasi dari pasukan roket Yaman itu merupakan operasi tingkat tinggi di mana menggunakan persenjataan rudal balistik hipersonik. Sari mengonfirmasi bahwa operasi tersebut berhasil mencapai tujuannya, sekaligus memaksa jutaan pemukim Israel mengungsi ke tempat perlindungan dan menghentikan operasi di bandara. Sari menegaskan bahwa Angkatan Bersenjata Yaman tengah berupaya untuk memberlakukan larangan penuh lalu lintas udara di bandara tersebut pada periode mendatang. Juru bicara itu juga menegaskan kembali bahwa operasi YAF tidak akan berhenti sampai agresi Israel terhadap Gaza dihentikan dan pengepungan dicabut. Seorang pejabat senior Yaman melontarkan peringatan keras kepada Israel, mengatakan bahwa tekanan militer adalah satu-satunya cara untuk menghentikan kekejaman Israel terhadap Gaza, menekankan bahwa Yaman akan siap mengerahkan seluruh kekuatan untuk mewujudkan hal tersebut. Mengutip Tasnim pada 2 Juni, hal ini diutarakan oleh Wakil Menteri Informasi Yaman, Nasruddin Amer, pada Sabtu 1 Juni 2025. Ia menekankan bahwa Amerika adalah wajah lain dari Israel dalam agresinya terhadap Gaza. Menurut Amer, sangat jelas bahwa Israel tidak akan menghentikan agresinya terhadap Gaza kecuali di bawah tekanan militer. Dengan begitu, dirinya menegaskan bahwa Yaman akan melakukan segala daya untuk meningkatkan dan memberikan lebih banyak tekanan pada front internalnya untuk menekan dan mengakhiri penderitaan rakyat Gaza. Menegaskan kembali bahwa Angkatan Bersenjata Yaman akan mengerahkan seluruh kekuatan untuk memperluas cakupan konflik dan mengintensifkan tekanan tersebut. Momen sebuah sepeda motor yang diduga dikendarai Hizbullah diserang drone Israel. Dalam video yang beredar di media sosial pada 1 Juni 2025, sepeda motor itu terlihat hangus hingga terbelah dua. Mengutip Palestine Chronicle pada 2 Juni, insiden ini dilaporkan telah terjadi pada Minggu 1 Juni 2025. Lebih tepatnya, media Lebanon melaporkan bahwa seorang warga negara Lebanon tewas dalam serangan pesawat tak berawak Israel di kota Arnon Nabatiyeh, Lebanon Selatan. Di satu sisi, militer Israel mengonfirmasi serangan tersebut, mengklaim telah menargetkan anggota Hizbullah yang beroperasi di wilayah itu. Namun Hizbullah belum mengeluarkan pernyataan sebagai tanggapan. Dengan begitu, insiden terbaru ini disebut telah menandai pelanggaran lain Israel terhadap perjanjian gencatan senjata antara kedua negara, di mana Lebanon melaporkan hampir 3.000 pelanggaran gencatan senjata Israel saat Tel Aviv juga melanjutkan operasi militer di selatan. Menteri Pertahanan Israel Yisrael Katz menyerukan tentara IDF untuk terus maju di jalur Gaza dengan tanpa menghiraukan negosiasi gencatan senjata yang sedang berlangsung. Mengutip Kabarni pada 2 Juni, hal ini diutarakan Katz dalam unggahannya di X pada 1 Juni 2025. Dalam unggahannya ia menuliskan menjelang Shavuot, IDF dikabarkan melakukan operasi besar-besaran di Gaza di mana menghancurkan Hamas dan membuka jalan bagi pasukan IDF yang bermanuver. Ditulis oleh Katz bahwa pemimpin menyatakan bahwa ia telah menginstruksikan IDF untuk terus maju melawan semua target tanpa memedulikan proses negosiasi yang berlangsung. Ia juga menegaskan bahwa segala cara akan digunakan baik dari udara, darat maupun laut untuk melindungi tentara IDF serta melenyapkan dan menghancurkan Hamas. Katz dalam pernyataannya menambahkan bahwa siapapun yang menyerang dan membantai mereka akan menanggung konsekuensi. Menegaskan bahwa Hamas harus membebaskan para sandera, jika tidak kelompok tersebut akan dihancurkan. Beredar luas di media sosial terkait tembakan brutal dan membabi buta yang diduga dilakukan oleh pasukan Israel, di mana target tembakan brutal itu adalah warga sipil yang berada di pusat bantuan Gaza di Rafah. Mengutip Al-Mayadin pada 2 Juni, video itu satu diantaranya diunggah di Instagram Eye on Palestine pada 1 Juni 2025.
mendokumentasikan momen mengerikan ketika pasukan Israel melepaskan tembakan langsung ke ribuan warga sipil Palestina. Lokasi pastinya di dekat pusat distribusi bantuan milik Yayasan Kemanusiaan Gaza atau GHF yang didukung Amerika Serikat dan Israel di Rafah Barat, Gaza Selatan. Dalam video juga memperlihatkan tubuh para korban tembakan yang tak bernyawa tergeletak tak bergerak di tanah. Sementara jeritan orang-orang yang terluka dan teriakan minta tolong terdengar di tengah kekacauan yang terjadi, menggambarkan momen pembunuhan massal dan penderitaan warga sipil yang keluar mencari roti tetapi kembali sebagai martir atau terluka. Perlu diketahui menurut Kementerian Kesehatan di Gaza, pembantaian ini mengakibatkan terbunuhnya lebih dari 30 warga sipil dan melukai lebih dari 200 lainnya, banyak dari mereka dalam kondisi kritis. Pemantau hak asasi manusia Euro-Mediterania melaporkan bahwa militer Israel telah meningkatkan penggunaan drone quadcopter di Gaza untuk intimidasi psikologis, pengintaian, dan serangan langsung. Mengutip Kabarni pada 2 Juni, drone-drone ini kerap muncul di wilayah padat penduduk yang dihuni para pengungsi. Lokasinya seperti di Rimal Selatan dan pusat kota Gaza, daerah yang jauh dari zona operasi militer aktif. Drone tersebut disinyalir sengaja memancarkan suara-suara menyeramkan guna menciptakan kepanikan massal, seperti jeritan anak-anak, teriakan wanita, suara anjing buas, dan sirene ambulans. Dalam beberapa kasus, drone masuk ke rumah-rumah di malam hari, merekam warga yang sedang tidur, lalu pergi, meninggalkan rasa takut yang mendalam. Taktik ini diduga bertujuan menggiring warga keluar tempat perlindungan ke balkon, jendela, atau tenda hanya untuk kemudian diserang secara tiba-tiba, menjadikan respons manusiawi terhadap teror sebagai momen pembunuhan. Laporan ini menggambarkan penggunaan drone sebagai bagian dari strategi yang sistematis untuk menyebar ketakutan dan memancing korban di kalangan warga sipil. Hamas akui siap melakukan negosiasi tidak langsung dengan Israel. Sementara itu Qatar dan Mesir beri dukungan atas rencana gencatan senjata 60 hari yang berlanjut menjadi gencatan permanen. Mengutip Tasnim pada 2 Juni, hal ini diutarakan oleh Hamas dalam pernyataannya pada Minggu 1 Juni 2025. Hamas menyatakan siap untuk segera memulai putaran negosiasi tidak langsung untuk mencapai kesepakatan, di mana nantinya diharapkan akan bisa memberikan bantuan kepada rakyat Palestina dan mengakhiri tragedi kemanusiaan. Sementara itu, Qatar dan Mesir merilis pernyataan bersama yang berisi harapan mereka, terkhusus untuk mencapai gencatan senjata 60 hari yang mengarah pada gencatan senjata permanen di jalur Gaza. Kedua mediator tersebut juga menegaskan akan berkoordinasi dengan sekutu Israel yaitu Amerika Serikat untuk mengatasi hambatan dalam negosiasi. Dengan begitu, Hamas menegaskan mereka menyambut baik upaya mediator Qatar dan Mesir, di mana menjadi pihak yang mendukung rencana utusan Amerika Serikat Steve Witkoff untuk gencatan senjata 60 hari yang berlanjut menjadi gencatan senjata permanen.